Halo teman-teman, saya atas nama Rufina Devitaramu dengan NIM 2301060045. Di sini saya akan menjelaskan praktikum virtual menggunakan aplikasi Cambly. Jadi teman-teman, praktikum yang saya lakukan di sini yaitu tentang spesifik heat lab. Ini kita klik OK. Nah, jadi teman-teman di sini ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada introduction. Nah, introduction ini yaitu materi awal yang perlu kita ketahui sebelum melakukan praktikum. Nah, yang kedua itu ada prosedur, yaitu step by step yang harus dilakukan sebelum kita melakukan praktikum sederhana ini. Dan yang ketiga ada observation, yaitu hasil pengamatan dari praktikum yang kita lakukan. Kita kembali ke prosedur. Nah, prosedur ini ada beberapa step. Pada step yang pertama, kita diminta untuk menyiapkan tabung reaksi. Nah, pada tabung reaksi ini tambahkan 100 gram Fe, kemudian tambahkan termometer pada Fe ini. Caranya itu kita pilih tabung reaksi, kita klik tools yang ini. Nah, setelah itu kita aktifkan tabung reaksi, kita klik kanan, kita pilih yang chemicals. Nah, karena tadi diminta logam Fe, jadi kita pilih yang ini. Setelah itu dengan masanya tadi yang diminta itu 100 gram, jadi kita klik bagian sini 100 gram, kita klik OK. Nah, jadi setelah itu kita diminta untuk menambahkan termometer pada tabung reaksi ini. Kita aktifkan, setelah itu kita tambahkan termometer. Nah, kemudian kita diminta untuk memasukkan suhu awal pada termometer ini. Nah, jadi kita ke observation. Nah, jadi di sini kita tulis logam Fe. Nah, dengan suhu awalnya tadi itu 20. Oke, kita kembali ke prosedur. Nah, pada prosedur step yang kedua, kita diminta untuk menyiapkan gelas kimia berukuran 250 ml. Kemudian tambahkan 150 ml air. Caranya kita klik kanan, kita pilih beker yang 250 ml. Setelah itu kita aktifkan, kita klik kanan, kita pilih yang water. Kita dengan volumenya tadi 150 ml, kita klik OK. Kemudian kita diminta untuk menggabungkan antara tabung reaksi dan gelas kimia. Caranya kita blok, kita klik arrange, setelah itu kita combine. Oke, kemudian kita diminta untuk memanaskan sehingga mencapai suhu 100 derajat Celcius. Jadi kita panaskan, klik pemanas bunsen. Oke. Baik, pada step yang keempat, kita diminta untuk mengulangi step yang pertama sampai dengan step yang ketiga untuk logam yang lain. Kita klik chemicals, kita all chemicals, kita pilih mohon maaf, kita klik tabung reaksi, setelah itu kita aktifkan, kita pilih chemicals, all chemicals, kita pilih yang
logam Cu dengan masanya tadi 100. Kita klik OK. Setelah itu kita tambahkan termometer. Setelah itu kita diminta untuk menyiapkan gelas beker. Kita klik kanan gelas beker yang 250 ml. Setelah itu kita klik water dengan volumenya tadi itu 150 ml. Kita klik OK. Setelah itu kita blok. Setelah digabungkan, kita panaskan. Setelah itu kita melakukan hal yang sama untuk logam Al. Kita pilih tabung reaksi. Setelah itu kita aktifkan. Kita ke chemicals, all chemicals. Kita pilih yang logam Al dengan volumenya itu sama 100 gram. Setelah itu kita pilih termometer. Kemudian kita menyiapkan beker yang 250 ml. Setelah itu kita aktifkan beker, kita klik kanan, kita pilih water dengan volumenya 150 ml. Kita klik OK. Setelah itu kita blok untuk gabungkan antara tabung reaksi dengan gelas beker. Kita klik arrange, kita combine, lalu kita panaskan. Nah, jadi teman-teman, sambil menunggu ketiga logam ini untuk mencapai suhu 100 derajat, kita kembali ke introduction. Nah, jadi teman-teman, introduction ini itu sangat penting sebagai pengetahuan awal atau materi awal sebelum kita melakukan praktikum, sehingga kita tidak melakukan kesalahan. Jadi teman-teman, sambil menunggu kita diminta untuk menambahkan kalorimeter, kemudian tambahkan 100 ml air. Caranya kita klik kanan, kita pilih yang kalorimeter. Setelah itu kita aktifkan. Setelah itu kita pilih water yang 100 ml. Setelah itu kita klik OK. Karena di sini logamnya ada 3, jadi kita siapkan kalorimeter 3. Kita klik kanan, kita pilih kalorimeter, kita melakukan hal yang sama, kita aktifkan, kita pilih water dengan volume 100 ml. Jadi kita klik OK. Jadi teman-teman, kita bisa lihat sudah terjadi perubahan suhu
pada logam Fe nya yaitu 67, logam Cu 52, logam Al nya 41. Kita menunggu sampai suhunya mencapai 100 derajat Celcius. Sambil menunggu, kita kembali ke observation. Nah, karena di sini ada 3 logam, kita tambahkan karena logam Fe nya sudah ada, kita tambahkan untuk logam Cu dan Al. Cu, Al. Oke teman-teman, kita bisa lihat di sini suhunya sudah mencapai 100 derajat Celcius. Kita menunggu logam Al. Setelah itu kita hapus karena tidak digunakan lagi. Setelah kita aktifkan ini, kita klik kanan, kita remove untuk memisahkan antara glass beaker dengan tabung reaksi. Juga dengan yang ini kita melakukan yang sama. Teman-teman, karena gelas bekernya sudah tidak terpakai, kita hapus. Jadi cara hapusnya kita bisa langsung potong di bagian sini atau klik kanan, langsung delete. Setelah itu kita pindahkan tabung reaksi ke kalorimeter. Setelah itu kita aktifkan tabung reaksi, kita klik tool spur untuk kita aktifkan tabung reaksi untuk menuangkan larutan yang ada di dalam tabung reaksi ke dalam kalorimeter. Kita langsung klik pour. Kita melakukan hal yang sama. Jadi teman-teman, karena tabung reaksinya sudah tidak terpakai, kita hapus. Kemudian kita diminta untuk melihat suhu akhir pada kalorimeter. Caranya kita aktifkan kalorimeter. Setelah itu kita klik pada bagian tools termometer. Kita melakukan hal yang sama. Nah, jadi teman-teman, di sini kita sudah mengetahui suhu akhir dari kilometer ini. Kita ke bagian observation. Jadi pada logam Fe suhu awalnya 20,
final dari temperaturnya tadi 100, suhu awal kalorimeternya tadi 20, suhu akhirnya itu 28. Pada logam Cu, suhu awalnya 20, final temperaturnya 100, suhu awal kalorimeternya jadi 20, dan finalnya itu 27. Begitupun dengan logam Al, suhu awalnya 20, final temperaturnya tadi 100, suhu awal kalorimeternya tadi 20, dengan finalnya itu 34. Jadi untuk menghitungnya itu kita masukkan rumus. M1 dikali C1 dikali T2 dikurang T1 dikurang M2 kali C2 dikali T2 kurang T1. M1 nya 100, C1 nya belum diketahui karena ini yang akan kita cari. T2 nya 100 dikurang 28 itu 72. Dikurang M2 nya 100, C2 nya 1 dikali dengan T2 dikurang T1 itu T2 nya 28 dikurang 20 menghasilkan 8. Jadi 100 dikali dengan 72 itu 7200, C1 dikurang dengan 800, C1 sama dengan 800 dibagi 7200 menghasilkan 0,1. Jadi teman-teman, di sini kita melakukan hal yang sama untuk logam Cu. Kita langsung tulis hasilnya saja. Jadi 7200 C1 kurang dengan 700 C1 sama dengan 700 dibagi 7000, mohon maaf, di sini tadi 7300
700 dibagi 7.300 menghasilkan 0,0955. Pada logam Al, (6.600) dibagi 1.400 menghasilkan 0,2. Setelah itu kita diminta untuk menghitung berat dari setiap logam. Caranya kita aktifkan, kita klik 2 kali. Nah, jadi teman-teman, di sini berat dari logam Fe itu 100. Kita melakukan hal yang sama untuk mengetahui berat dari logam Cu, sama juga 100. Kita pun dengan logam Al juga 100. Jadi massa dari ketiga logam tersebut adalah 300. Baik teman-teman, itu saja pembahasan praktikum sederhana yang saya lakukan. Semoga praktikum ini dapat berguna dan bermanfaat bagi teman-teman.